Minggir! Selamat datang di cerita petualangan kami, Si Bolang dari Tanah Adat Hono, Sulawesi Selatan. Ngeng, ngeng. Ini dia mainan kesukaan kami. Namanya Oto Talang. Oto Talang terdiri dari 3 bagian, yaitu bana atau roda kayu, kena mesong atau palang tempat duduk, dan bambu kemudi. Laju Oto dikendalikan oleh 2 orang pemain yang sekaligus bertugas mendorong Oto melesat maju. Ayo Dika, semangat! Tuh, lihat, rombongan kerbau ini pun datang berada di sini. Permisi, numpang lewat dulu ya. Udah ke situ masyarakat sinampai. Nemtuma. Maman le manduli kang nge. Yo. Ayo teman, saatnya beraksi. Tak mau kalah dengan kakak, kami pun semangat membantu paman panen tebu. Pamanku bilang, tebu bisa dipotong setelah berumur lebih dari 8 bulan. Karena hanya tebu yang sudah tua yang bisa dipotong. Tandanya jika panjang batangnya sudah lebih dari 3 meter dan berwarna kuning pekat. Ini Raup, potong yang rapi ya. Dari buku yang aku baca, rasa manis pada air tebu karena ada kandungan glukosa yang terdapat di batangnya. Tidak hanya ampuh untuk menghilangkan dahaga, air tebu bahkan bermanfaat untuk mencegah penyakit kanker. Andika kamu ya? Yo. Mate, wanita. Aku. Sayangnya, di balik rasa manis yang tersimpan di dalamnya, batang tebu memiliki holonah atau bulu halus yang gatal. Perlahan bulu gatal akan hilang jika batang tebu digosok dengan tanah atau pasir. Cara ini kami biasa lakukan sebelum tebu diolah menjadi gula. Selamat datang di Rasangkola atau pondok tempat pembuatan gula tebu. Selain tungku, bangunan sederhana ini juga terdiri dari puku piang, yaitu alat penjepit batang tebu. Awas Dika, hati-hati tanganmu ya. Dengan alat tradisional ini pekerjaan kami menjadi lebih mudah. Sekali tekan, 2 batang tebu bisa hancur sekaligus. Pantas saja, karena puku piang terbuat dari kayu tahi yang kekuatannya hampir sama dengan kayu ulin. Wih, airnya segar banget. Air tebu yang sudah keluar selanjutnya disaring atau ditandak menggunakan ijuk pohon aren. Tenang, sebelum dijepit, batang tebu sudah dicuci bersih. Jadi hasil perasan bisa langsung dimasak. Sambil menunggu air tebu yang diperas, kakak dan bibiku sudah sibuk menyiapkan kayu bakar dan bambu tempat cetakan. Siap, gula tebu khas desa Hono memang dicetak di ruas bambu. Bukan bambu muda, tapi bambu tua untuk menjaga kualitas gula. Kenapa? Langsung ora. Dulu saya. Pelan-pelan ya, jangan sampai tumpah. Air tebu dimasak dengan api besar. Diperlukan waktu kurang lebih 5 jam sampai air tebu berubah menjadi gula atau kola tuhu yang kental. Sekali harus diaduk supaya tidak gosong. Dalam 1 kali proses memasak akan dihasilkan 7 sampai 8 bambu gula merah. Bersama bibi, pamanku bisa masak 3 sampai 4 kali loh. Wah, keren! Sebelum dicetak, terlebih dulu gula harus didiamkan sebentar, antara 5 sampai 10 menit. Nah, ini dia hasilnya, gula tebu khas desaku.
Walang bahray ma iya note uhen tubase. Oh, Babende pa iya. Yo, bag marang. Wait, sarap. Yo, malaya mo. Wow, terima kasih Paman. Besok kami datang bantu Paman lagi ya. Teman, gula adalah bahan utama membuat salah satu kue khas Seko. Namanya Anarok Nipotok atau kue roko-roko. Bahannya ada kelapa, singkong atau anorak, dan tentu saja gula merah. Raup, King, Andika, ayo berbagi tugas. Oh iya teman, kalau sekarang singkong hanya diolah menjadi kue atau jajanan tradisional, dulu singkong adalah bahan makanan pokok. Tepatnya sebelum tahun 1980-an. Di saat belum banyak orang berhasil bertanam padi, singkong adalah sumber karbohidrat terbaik. Anarok Nipotok adalah campuran dari singkong, kelapa, dan gula yang sudah diparut. Nah, kalau sudah tercampur, baru deh adonan dibungkus dengan daun pisang. Tapi ingat, jangan terlalu tebal supaya bisa cepat matang. Teman, selain bambu, daun pisang adalah pembungkus makanan yang paling sering dijumpai. Selain karena mudah didapat, daun pisang juga mengandung polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan. Tak hanya ramah lingkungan, daun pisang juga aman untuk kesehatan. Nah, sudah matang. Ada yang bilang berbukalah dengan yang manis. Tapi ingat, jangan berlebihan mengonsumsi makanan manis saat puasa ya. Lebih baik imbangi dengan air putih atau makan buah-buahan. Ini dia Anarok Nipotok, salah satu hidangan yang wajib ada dalam beberapa acara penting di desaku. Tapi sayang, kami belum bisa mencicipinya sekarang. Kan belum buka puasa. Aku hampir saja lupa. Sebelumnya sudah ada janji dengan kakak untuk petik jawawut di kebun. Perhatikan langkahnya teman-teman. Untuk menuju kebun jawawut, kita harus melewati jalan yang cukup curam. Keselamatan harus tetap yang utama. Sepertinya kakak ada di bawah sana. Ayo, kita turun lagi. Membo banget rokok kuah na jalus sumaka. Membo na jawel atau lalan. Jalus sumaka. Nah, selamat datang di kebun jawawut kakakku. Kenakan nih, Kak Ririn namanya. Cawan aku PTI tumbari. Nenek cabut kita yaitu 2 daun jongliu. Ya. Memang saat ini belum masuk musim panen. Kata kakak sekitar 10 hari ke depan baru semua jawawut ini bisa diambil. Makanya kita pilih-pilih saja. Sudah ada sebagian jawawut yang bisa kita petik kok. Oh iya, ngomong-ngomong, teman di rumah tahu tidak jawawut itu apa? Menurut buku yang aku baca, jawawut merupakan tanaman pangan yang termasuk ke dalam jenis serealia berbiji kecil. Menanam jawawut tidak perlu khawatir kekurangan air, karena tanaman ini bisa tumbuh subur di wilayah kering. Makanya masyarakat di desaku banyak menanam jawawut saat musim kemarau. Dari mulai pertama menanam, jawawut bisa dipanen setelah masuk usia kurang lebih 3 bulan. Sementara aku dan Loga bantu kakak petik jawawut, Pito dan Faad bantu Kak Fiona mengusir burung. Hama satu-satunya tanaman jawawut hanya burung. Saat musim menjelang panen seperti ini, banyak sekali burung-burung bandel yang hinggap di kebun dan makan jawawutnya. Jadi, kebunnya harus rutin ditunggu, teman. Kalau dibiarkan begitu saja, bisa-bisa tidak ada jawawut yang bisa dipanen nanti. Nah, teman-teman,
Ini dia jewawut yang sudah kering setelah dijemur seharian. Kalau ini yang sudah dirontokkan dari tangkainya. Karena termasuk bahan panganan, jadi jewawut ini bisa diolah menjadi masakan yang lezat loh. Yuk sekarang kita masak bareng Kak Sarah. Kita tumbuk halus dulu jewawutnya sampai menjadi tepung. Sabar sedikit ya, maklum bukan dihaluskan dengan mesin, tapi masih tradisional seperti ini. Begini jadinya kalau sudah menjadi tepung. Tidak ada bedanya dengan tepung beras. Nih Kak, tepung jewawutnya sudah siap ayak. Sebelum diadonin, tepung jewawut harus diayak lebih dulu, supaya kotoran yang tersisa dan jewawut yang masih kasar bisa terpisahkan. Jadi benar-benar hanya tepung halusnya saja yang kita pakai nanti. Sekarang bantu siapkan bahan tambahannya ya. Ada buah naga, wortel, dan daun pandan. Hanya diambil sarinya saja loh ya, karena ketiga bahan ini akan dijadikan pewarna alami. Kalau sudah jadi, campurkan dengan tepung jewawut yang sudah halus. Lalu aduk sampai rata. Kemudian saring lagi deh. Tuh, cantik kan warna tepungnya? Sama cantiknya seperti Kak Sarah. Sip deh, semua warna tepung sudah siap. Sekarang kita lanjut ke proses cetak. Kalau lihat cetakan seperti ini, teman di rumah sudah tahu dong kita mau membuat apa. Iya, bener banget. Kue putu jewawut. Sebelumnya masukkan sedikit daun di bagian ujung cetakan. Fungsinya sebagai penahan tepung supaya tidak tumpah. Masukkan tepung jewawut ke dalam cetakan dan masukkan gula merah secukupnya. Kemudian tambahkan lagi tepung jewawutnya. Kalau semua cetakan sudah terisi, tinggal pasangkan deh di kukusan. Sip, tinggal tunggu beberapa menit. Ini dia, kue putu jewawut ala si Bolang. Oh ya, berdasarkan penelitian, ternyata jewawut mempunyai kandungan protein dan kalsium yang cukup tinggi loh. Bahkan lebih tinggi dari beras, jagung, juga sorghum. Karena kandungannya inilah, makanya jewawut juga sangat baik dimakan saat sahur atau berbuka. Selain jewawut, kami punya olahan unik lain dari enrekan nih. Ayo, kita lanjut ngebolangnya. Satu, dua, tiga, lompat! Gimana? Seru kan permainan kami? Gak perlu susah membuatnya. Bahannya ada di sekitar kita loh. Tali diikat di pohon dan ban untuk alas duduknya. Tada! Jadi deh, ayunan sederhana untuk kami bermain. Paling pas bermain di sini saat sore hari, sekalian mandi. Tenang, sungai ini aman dan tidak terlalu dalam. Tuh, teman-temanku banyak yang bermain sampai ke seberang. Untuk teman-teman yang belum terbiasa berenang di sungai, ajak orang dewasa untuk mendampingi ya. Supaya tambah seru, satu ayunan bisa dinaiki 2 orang sekaligus. Yeha! Ayo, lompat dengan gaya kalian masing-masing. Meski sudah terbiasa bermain di sini, kita tetap harus berhati-hati ya kawan. Hup! Seru! Ayo, ambil semua kentangnya. Hari ini kami membantu Paman dan Bibi untuk memanen kentang. Tanaman kentang umumnya dapat dipanen pada umur 3 sampai 4 bulan. Kentang dari desaku sudah terkenal enak loh. Orang biasa menyebutnya dengan kentang enrekang. Ketika direbus, kentang dari desaku tidak hancur karena teksturnya yang padat.
Ayo, kumpulkan semua kentangnya ke dalam karung. Ketika musim panen tiba, warga di desaku bergantian bergotong royong membantu panen. Yuk, langsung saja kita bawa kentangnya. Kita akan mencari daun cembat, teman-teman. Jembatan ini menghubungkan antara sawah dan kebun di desa kami. Kita harus melalui jembatan ini karena lokasi daun cemba yang susah didapat. Karena musim kemarau, pohon cemba lebih susah dicari. Ayo cepat bergegas, teman-teman. Mudah-mudahan kita dapat pohonnya. Hati-hati melangkah ya, karena papan jembatannya sebagian sudah berlubang. Nah, ini dia daun cemba. Karena daun cemba ini rasanya asam, warga di desaku sering menggunakan daun ini untuk tambahan masakan. Ketika bulan puasa, warga di desa kami biasa berbuka dengan nasi cemba. Jadi daun ini penting bagi warga desaku. Daun ini biasa tumbuh liar di tebing-tebing bebatuan. Hati-hati yang memetik daun cembanya, karena bagian batang daun ini berduri. Payang pena-pena sang den durina. Yo. Wih, ada tisu kena mulut. Era kenapa nih yo? Aduh, Farhan, baru saja diberitahu agar berhati-hati. Malah kena duri. Ayo, kumpulkan semua daunnya. Semua bagian daun cemba ini bisa dipakai, dari daun yang muda sampai yang tua. Oh iya, jangan sampai salah dengan daun lamtoro ya, karena daunnya mirip. Sepertinya sudah cukup banyak daun yang kita cari. Langsung kita bawa saja yuk. Saatnya memasak. Kami akan memasak masakan khas di desa kami bernama sambala lame-lame daun cemba. Seperti aku bilang tadi, ini makanan khas dari Enrekang. Kupas semua bawang merahnya dan haluskan. Potong juga daun bawangnya ya. Daun ini nantinya akan memperkuat rasa masakannya. Setelah kulit terkupas, potong memanjang semua kentangnya. Satu lagi yang tak boleh ketinggalan, daun cemba. Tanpa daun ini, bagikan sayur tanpa garam. Daun ini digunakan sebagai pengganti asam. Campurkan semua bahan yang sudah siap tadi. Tambahkan ampas santan kelapa, daun bawang, kunyit cabai, dan garam. Dan yang terakhir, masukkan daun cembanya. Aduk semuanya sampai merata. Bungkus menggunakan daun semua bahan makanan tadi. Lalu tusuk ujungnya dengan lidi. Bungkus yang rapat ya, supaya saat dibakar isinya tidak tumpah. Sebelum digunakan untuk memasak, batu bata ini harus dipanaskan terlebih dahulu. Caranya, susun semua kayu-kayunya sampai merata. Dan bakar semua kayu bakarnya sampai menjadi bara. Lumayan panas kan? Setelah menjadi bara, tumpuk lagi dengan bebatuan di sekitarnya. Panas dari api ini akan berpindah dari batu-batu yang berada di dalam perapian. Masukkan semua pepes kentangnya ke batu panas ini. Dan tutup menggunakan batu lagi. Sekarang panas dari bebatuan ini akan berpindah ke semua masakan kami. Panas yang merata akan membuat kentang-kentang ini matang. Tuh kan, tidak memerlukan waktu lama, semua masakan kami sudah matang. Nah, jadi deh, hidangan ini bisa dimakan saat berbuka puasa nanti. Selamat menjalankan ibadah puasa teman-teman. Yang kuat ya puasanya.